what's really, really right is the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me you feel safe. Music plays a magic. Watch me forget about missing you. Ya, selamat malam pemirsa. Rutinitas kita sebagai masyarakat kota yang tinggal di kota besar ini kadang membuat kita merasa jenuh. Tapi sebelum muncul kejenuhan, ada baiknya kita merefresh pikiran dan tubuh kita. Salah satunya dengan cara berlibur. Karena liburan dapat menyebabkan unsur rileks ya Pak Indra ya. Sekali. Apalagi sekarang tren berlibur ini semakin meningkat pemirsa, ya kan Pak? Betul sekali Sarah. Jadi kalau udah ada kata berlibur tuh kita udah happy dulu. Happy ya. dong. Jadi memang kalau tren berlibur nih dari masyarakat kita mungkin trennya menanjak gitu. Ada peningkatan. Peningkatan gitu Iya. loh. Di tahun 2011 ternyata kunjungan daripada orang-orang kita ke Singapura itu kurang lebih 2 juta. Ada 2 juta orang. Iya, dan itu masuk dalam ranking pertama Aduh. daripada warga negara asing yang datang ke Singapura gitu loh. Jadi, Kalau begitu berarti ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini memang mempunyai hobi untuk traveling. Tapi kalau berbicara mengenai traveling, Iya. Pak Indra sendiri kalau misalnya jalan-jalan gitu, sebenarnya lebih memilih untuk pergi ke luar kota atau ke luar negeri nih Pak? Ya kalau buat saya namanya berlibur ya sama aja ya Sarah ya. Saya kembali lagi kepada waktu Sarah. Oh waktu ya, Ya jadi iya, biasanya pastinya. kadang-kadang saya juga pas-pasin dengan rutinitas saya gitu sebagai praktisi properti, dan juga saya harus sesuaikan dengan anak-anak pada saat liburan sekolah. Nah iya, itu ya betul Mbak Danang. sekali. Jadi kalau masalah luar negeri atau dalam negeri buat saya sama aja. Nah pemirsa, topik kita hari ini sangat menarik sekali, tapi tidak hanya saya dan Pak Indra saja nih, karena saya juga sudah kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah penulis, buku-bukunya ini menceritakan tentang pengalamannya selama berpergian. Siapa lagi kalau bukan The Naked Traveler, Mbak Trinity. Silakan Mbak Trinity. Sehat Mbak? Sehat. Nah, ini dia pemirsa Mbak Trinity. Mbak Trinity ini yang menulis The Naked Traveler sampai 3 ya. Nah, sekarang lagi sibuk nulis apa lagi nih, Mbak? Sekarang ini kan udah ketiga, jadi Iya. lagi bikin The Naked Traveler yang keempat. Waduh. Terus udah gitu yang edisi komiknya juga Dua Hippolytamus yang kedua, dan beberapa travelogue atau antologi. Waduh, itu menarik sekali Iya ya dong, Mbak Indra. harus. Nah pemirsa, Mbak Trinity ini saking banyaknya tempat yang sudah dikunjungin ya Mbak ya. Dan ini bisa loh ditumpahkan ke dalam tulisan-tulisan yang benar-benar menggigit gitu. Dan satu lagi nih pemirsa, Mbak Trinity ini saking cintanya dengan traveling, beliau ini sampai memutuskan untuk resign ya Iya. dari karyawan ya. Dan sekarang menjadi full-time traveler dan freelance writer. Iya, ini kan benar-benar living your dream job ya Oh kan iya Mbak? banget, soalnya kan gimana ya, punya hobi jalan-jalan, terus menghasilkan uang lagi dari hobi Aduh, itu kan. Jadi iya. melakukan suatu hobi yang menghasilkan tuh udah suatu hal yang sangat menyenangkan. Gitu. Statementnya Mbak Trinity itu menjadi inspirasi semua orang. Iya. Dari hobi menjadi nafkah. Saya cuma mau nanya sama Mbak Trinity ya gitu loh. Itu kan berapa sih jumlah negara nih atau pulau di Indonesia yang sudah dikunjungi? Terus sama satu lagi saya mau nanya, kenapa bukunya namanya tuh Naked Travel? Gitu. Dari bukunya dulu ya, Iya. The Naked Traveler itu sebenarnya kan kayak kumpulan cerita. Iya. Nah, cerita saya ini bedanya dengan travel writing lain, dia tuh ceritanya blak-blakan apa adanya gitu. Jadi Oke. misalnya suatu tempat atau perjalanan yang buruk pun diceritain. Tapi Nggak hanya bagus-bagusnya saja nggak cuma gitu bagus-bagusnya ya. aja, jadi memang jujur apa adanya gitu. Terus kalau sampai sekarang sih udah jalan-jalannya udah hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Wow. Terus juga kalau di negara dunia 46. Wow, pantas aja nih pemirsa kalau Mbak Trinity pernah mendapat anugerah sebagai Indonesia Travel and Tourism Award 2010 sebagai Indonesia Leading Travel Writer. Leading Travel Writer. Belum lagi majalah jalan-jalannya ya yang menyebutkan bahwa Mbak Trinity ini sebagai Manusia inspirasi yang memberikan kontribusi terhadap pariwisata tahun 2010 ya. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Udah hobi jalan-jalan terus kok ada apa ya rewardnya gitu loh ya Pak ya. Nah kalau Pak Indra sendiri gimana nih? Pasti banyak dong bisnis tripnya ya Pak. Ya saya cuman nggak dapat reward. Bedanya sama Mbak Trinity. Jadi memang ada beberapa perjalanan dinas saya gitu loh, dalam artian kita belajar studi banding kepada negara-negara maju terutama di dalam industri propertinya sendiri gitu loh.
negara-negara yang pasti di South Asia dulu seperti Singapura, China gitu loh ya kan, perkembangan properti cukup banyak. Kalau di Timur Tengah ya saya juga pernah studi banding juga ke Dubai karena industri dari properti di sana juga baik gitu loh. Selain saya melihat itu juga selain gedung mungkin ada ornamen-ornamen. Biasanya kalau itu di Eropa ya. Nah, biasanya ornamen-ornamen seni itu untuk memperkaya budaya estetika daripada gedung-gedung. Kita bisa terapkan juga keunikannya tapi kita sesuai dengan kasana yang ada di negara kita sendiri gitu loh. Wah, ini semakin menarik nih, tapi saya mau balik lagi nih ya ke Mbak Trinity. Mbak, gimana sih awalnya tuh bisa menulis cerita, tapi tiba-tiba bisa menjadi best seller itu loh Mbak? Awalnya sih dulu bikin blog ya tahun 2005 tuh di naked-traveler.com. Terus dari situ mulai trafficnya tinggi dan karena mungkin pada zamannya dulu itu blog tentang travel pertama di Indonesia. Jadi beberapa penerbit langsung ngelirik lah gitu kan, terus diterbitkan, saya pilih salah satu penerbit diterbitkan dan ya langsung bestseller lumayan dan ada beberapa sequelnya lagi dan buku-buku yang lain. Jadinya ya gitu deh. Makanya, soalnya kalau saya baca ya pemirsa dari bukunya ini memang apa ya, bahasanya tuh gampang sekali diserap gitu, siapapun, dan kita terikut hanyut ke dalam ceritanya di suatu situasinya gitu. Sebenarnya tuh kalau berpergian tuh mana sih tempat yang paling indah gitu loh? Justru kalau saya semakin sering keluar negeri, semakin cinta sama Indonesia gitu. Karena luar negeri itu nggak selalu lebih bagus daripada Indonesia. Setuju, gitu, ya. setuju. Tapi memang kita bisa kemanapun kita berada, bukannya kita mencari lebih indah atau lebih buruk atau lebih jelek, lebih cakep gitu ya. Tapi memang semuanya berbeda gitu. Perbedaan itulah atau misalnya pemikiran suatu itu yang saya tuliskan ke dalam buku gitu. Jadi memang kita harus ya open minded lah terhadap semuanya. Seperti kata Pak Indra kan, kita menyerap semuanya dan diterapkan lagi ke dalam budaya Indonesia misalnya gitu. Kalau makanan gimana? Nah, untungnya kalau saya itu makan cuma ada dua, enak dan enak sekali. Jadi semuanya ya dicoba gitu. Karena kalau saya sih di mana aja saya hajar aja. Sikat Jadi, aja ya. mau aja gitu ya? Iya, wajib kalau dicoba kalau Oke. bagi saya ya. Apalagi saya seorang travel writer. Dan saya juga penasaran sih Mbak, sebenarnya kalau Mbak ini kan memang hobi sekali traveling. Biasanya itu di planning dulu atau langsung spontan aja? Hari ini saya mau berangkat ke A, langsung berangkat atau gimana nih? Kalau dulu sih memang selalu rapi ya. Misalnya ada itinerary segala. Hari pertama ke sini, hari kedua ke sini. Itu terutama waktu jadi mbak kantoran. Sekarang karena kerjanya traveling gitu, jadi udah nggak sempat riset dan sebagainya, jadi lebih senang unsur surprise gitu loh. Jadi yang penting punya tiket pulang pergi, sampai di sana ya kita pikirin aja gitu, mana yang menarik ya saya pergi ke sana gitu. Banyak sekali negara yang sudah dikunjungi, itu Mbak Rini tuh lebih suka apa sih? Kayak pantai kah atau pegunungan? Saya tentu pantai. Oh, Orang pantai banget. Orang pantai banget. Karena apa ya, mungkin karena saya dari kecil juga hobi sekali berenang gitu. Terus memang senang berjemur di pantai, dan plus saya juga penyelam kan, saya scuba diver. Jadi biasanya tujuannya kalau misalnya pengen kemana gitu, wah cari yang pantainya dulu nih. Kira-kira Pak Indra setuju nggak nih sama tujuan idamannya? Kalau untuk pribadi mungkin saya lebih ke suasana pantai juga kan. Itu saya setuju tuh Pak. Saya, Pak Indra, dan Mbak Trinity, kita bertiga setuju ya kalau tujuan idaman kita adalah pantai. Kira-kira teman-teman kita yang di luar sana, tempat idaman liburannya kemana saja? Ini dia. Liburan idaman saya tujuannya adalah ke Paris, karena di Paris itu terkenal dengan kota romantis. Kemudian saya juga ingin melihat Menara Eiffel, kemudian jalan dengan pasangan saya, lihat-lihat museum, hangout di tempat resto-resto yang penuh dengan makanan berciri khas Paris. Tempat liburan idaman saya New York City because I've never been there and I would very much like to visit. It's a beautiful city because the food is very eclectic there as well. So I would very much like to visit. Liburan favorit gue sih ke Eropa, selain karena banyak bangunan yang bersejarah, di sana juga banyak tempat yang romantis. Saya dan keluarga sangat mendambakan liburan ke Paris. Kenapa? Karena di Paris, kata orang, itu negara yang indah. Tempat tujuan wisata di Indonesia yang pengen saya datengin, yang belum saya datengin itu Raja Ampat. Keluarga saya udah pernah ke sana sebelumnya dan katanya bagus banget. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu luang bisa langsung cabut ke sana. Wah, ternyata jawabannya beragam ya Mbak ya. Tapi berbicara mengenai ini nih, traveling. Sebenarnya tuh lebih enak jalan-jalan sendiri atau rame-rame sih Mbak? Kalau saya sih nggak ada preferensi ya. Yang penting tuh tujuannya jalan-jalan, mau sendiri kayak mau rame-rame kayak. Ajar gitu ya, langsung ya Tapi berangkat. kalau misalnya rame-rame juga tidak lebih dari 3 orang, karena semakin banyak
orang, makin banyak kepala, makin banyak maunya. Nah pemirsa, kalau Mbak Trinity ini kan memang punya banyak sekali pengalaman ya, traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya yakin pasti Mbak Trinity juga mempunyai banyak sekali tips untuk traveling dengan menyenangkan gitu ya Mbak ya. Tentu. Tapi sebelum itu, silakan memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv untuk mendapatkan informasi seputar lifestyle. Anda juga berkesempatan memenangkan 2 buah jam raffle dari Time International bila Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuis Twitter kami. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih bersama saya Syarario dan masih di One Fine Day. Kalau tadi saya sudah berbincang-bincang mengenai tujuan liburan yang idaman ya, tempat favorit untuk berlibur. Dan ternyata antara saya, Pak Indra dan Mbak Trinity mempunyai kecocokan, yaitu daerah pantai, ya kan Pak? Gimana kalau kita langsung janjian aja nih? Nanti lah kapan-kapan ya, kita atur waktunya gitu. Cuma mau nanya ke Mbak Trinity nih gitu loh. Kita kan mau berlibur nih. Sebenarnya planning awal apa sih yang harus kita perbuat tuh kalau kita mau liburan? Mau liburan gitu loh. Kalau umumnya sih orang biasanya menentukan destinasi dulu kan, baru betul. kita nabung, tentukan, baru kita pergi gitu kan. Tapi itu kemungkinan nggak perginya lebih banyak karena di pertengahan jalan kita misalnya uangnya kepake atau gimana gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka kita tahu dulu berapa hari kita punya, kapan, dan punya budget berapa, baru destinasinya dari situ ditentukan. Jadi terbalik. Suasana hati kita nggak bentrok tuh. Kan kita misalnya kita mau ke Eropa gitu, atau uangnya cuma sampai di Asia gitu loh. Ya berarti harus sabar ya. Harusnya. Ya mungkin kalau misalnya biasanya kalau tujuan yang jauh sekali atau yang mahal sekali, memang kita planningnya memang lebih panjang ya. Apalagi kalau zaman sekarang ada tiket-tiket promo kan kita dari 6 bulan sebelumnya udah berburu gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak tahan ya udah kita lihat aja dulu punya budget berapa hari kita berangkat, tentukan destinasinya dari situ. Jadi destinasinya terbalik ya, bukan destinasi dulu ya. Nah buat pemirsa yang mau merencanakan liburan, mungkin bisa diambil tipsnya dari Mbak Trinity tadi, yaitu budgetnya berapa dan berapa hari sih kita bisa mendapatkan cuti, habis itu baru tujuannya kemana gitu ya Mbak ya. Ya pemirsa, karena kita bertiga ini suka sekali dengan pantai dan laut, kami juga memberikan tempat liburan terfavorit yang bisa menjadi alternatif untuk kegiatan diving sambil menikmati keindahan laut di Indonesia. Berikut adalah 5 tempat diving terfavorit versi One Fine Day. Ada banyak lokasi diving di Indonesia. Menurut kabar beberapa di antaranya masuk kategori spot diving terbaik di dunia. Berikut adalah 5 lokasi tempat diving paling favorit di Indonesia. Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat menjadi trip impian setiap backpacker dunia. Letak kepulauan ini berada di Papua Barat. Untuk menuju ke lokasi berupa kepulauan ini hanya bisa mengandalkan angkutan laut dan dibutuhkan setengah sampai 2 jam dari Sorong. Wakatobi terletak di daerah yang meliputi biodiversitas terumbu karang yang tertinggi di dunia. Memiliki 750 dari 850 spesies koral serta biota lautnya jarang ditemukan di daerah lain. Karena keasliannya Wakatobi menjadi diving site wajib diver dunia. Bunaken, pulau yang terletak di Manado, Sulawesi Utara ini sangat terkenal di dunia. Sedikitnya 20 titik penyelaman memiliki keanekaragaman hayati kelautan paling tinggi di dunia. Gili,
menawarkan karang yang spektakuler dan tempat menyelam yang menegangkan seperti Karang Hiu. Bagi para penyelam dan snorkeler, ada banyak tempat di Pulau Gili Trawangan di mana Anda dapat menyelami semua jenis kehidupan laut, termasuk keindahan penyu hijau. Karimun Jawa. Keunggulan tempat diving di Pulau Karimun diantaranya kapal Indonor Wreck Ship yang tenggelam pada tahun 1960 lalu. Lama kapal yang tenggelam ini menghasilkan terumbu karang atau koral yang sangat indah dan beragam, dilengkapi juga dengan biota laut lainnya. Waduh, biru lautnya Indonesia itu emang luar biasa ya Mbak ya? Udah pernah semua. Udah pernah semua? Udah. Saya belum pernah semuanya. Kasian ya. Kasian. Bikin iri tuh. Iya, betul. Dan kayaknya Pak Indra juga tertarik tuh ya Pak ya? Saya bukan tertarik lagi, cuman ada satu nih Sarah nih, saya masih ini mau nanya lagi sedikit Oh, silakan, lagi ke Mbak Trinity. Mungkin tadi kan kita udah membuat satu planning ya, planning untuk ini. Sebenarnya ada lagi nggak sih yang tadi kan bilang harus nggak usah destinasinya dulu gitu loh. Sebenarnya tipnya apa lagi sih sedikit gitu loh? Yang banyak orang nanya sih ya, atau orang pengen tahu tapi kayaknya kok masih bingung itu biasanya budgeting ya. Oke. Kalau budgeting itu tentu yang paling terbesar biasanya tiket pesawat kan ya, ketujuan bolak-balik gitu. Itu kedua akomodasi. Nah, ya nginep mau di hotel kayak mau di hostel atau di mana gitu. Terus ketiga juga makan. Kalau saya sih paling terbesar justru makan. Oh gitu ya. Iya. Terus juga yang sering dilupakan adalah tiket masuk ke objek-objek wisata gitu. Kadang-kadang kan nggak terpikirkan ya. Nggak kepikiran kan, kirain main gratis-gratis aja gitu. Padahal sebenarnya mahal juga gitu. Apalagi kalau udah masuk UNESCO Heritage Site itu udah mahal gitu. Jadi harus dibudgetin ke situ. Juga ada biaya daruratnya lah. Kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan. Dan yang biasanya orang Indonesia lagi biasanya ada oleh-oleh. Aduh iya betul. Nah tips dari Mbak Trinity ini memang benar-benar memacu saya untuk jadi pingin cepet-cepet liburan gitu ya. Tapi memang benar ya kalau liburan itu memang harus direncanakan. Jadi liburannya juga optimal ya kan Pak Indra? Betul sekali Sarah. Jadi tips-tips yang dari Mbak Trinity itu mengilhami saya ya untuk well planning gitu ya. Jadi kan kalau liburan ini kan pinginnya nyaman ya. Kita santai, relax, melepas kepenatan kita sehari-hari. Jadi mungkin jangan kita mau relax, akhirnya malah stres gitu loh ya kan, karena nggak well plan gitu. Nah tapi kadang kita juga stres kalau misalnya teman-teman kita nitip oleh-oleh yang kadang membuat kita yang liburan jadi nggak nyaman gitu ya Mbak ya? Ya kalau saya sih kalau memang ada orang yang ingin kayak teman-teman saya yang kolektor suatu benda gitu, tuh saya kayak kadang-kadang saya belain. Tapi ada sih memang beberapa orang kayak teman saya nih, dia memang suka sekali mengkoleksi barang. Nah pemirsa, berbicara mengenai souvenir, ada juga nih komunitas yang memang suka sekali mengumpulkan boneka-boneka unik dari daerah-daerah yang mereka kunjungi. Seperti apa boneka unik ini? Ini dia. Pada awal mulanya, saya tuh lihat di Flickr banyak sekali komunitas-komunitas doll kayak di Spanyol, Thailand, sama di berbagai macam negara. Akhirnya saya buat sendiri di Facebook dengan nama grup Indonesia Group or Jewel Planning Doll Lover. Jadi di komunitas ini sudah ada sekitar 49 orang. Di komunitas itu banyak sekali kegiatan, contohnya kayak sharing foto, karena mereka sangat unik untuk ditangkap oleh kamera. Boneka ini sendiri namanya Pulip atau Groove Origin Planning Doll. Bisa kita custom sesuka kita sendiri. Kita bisa custom dari wignya, bajunya, sampai segala macamnya, sampai mata dan face up semua bisa di custom. Kalau misalnya kita punya acara liburan ke luar negeri, kita pasti menyempatkan diri untuk mencari boneka ini. Biasanya ada di Hong Kong atau di Thailand. Pemirsa, ternyata banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu berlibur. Salah satunya ya berburu boneka unik ini seperti teman-teman kita dari komunitas Indonesia Groove Lovers. Ya kan? Tuh, cantik kan Mbak? Nah tentunya kalau kita berlibur juga baiknya direncanakan ya sehingga liburannya optimal gitu kan ya Mbak ya. Tapi ada juga sih kadang-kadang kalau misalnya nggak terencana malah jadi lebih surprise, itu lebih menyenangkan. Cuma gitu memang ya. kita harus punya daya fleksibilitas yang lebih tinggi, daya adaptasinya juga lebih cepat. Dengan keadaan gitu ya contohnya ya. Biar seru. Biar seru. Yang penting enjoy Sarah. Iya betul itu sekali. Itu paling utama ya. Yang penting enjoy, itu tujuannya ya kan. Ya sekali lagi Mbak Trinity terima kasih atas kedatangannya ya. Dan tentunya sukses selalu dan kita tunggu buku berikutnya. Sip.
ya. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena One Fine Day masih akan kembali. Tapi jangan lupa untuk memfollow Twitter rekan kami di @onefineday_tv karena kami mempunyai 2 buah jam tangan Ravel dari Time International untuk dibagikan. Ya, jam tangan Ravel ini dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman sehingga menciptakan high quality produk yang memang menggunakan material yang tough, mekanisme Japan Movement dan tentunya desain yang unik untuk setiap masing-masing personality. Tetap di One Fine Day karena kami akan kembali. Exclusive Apartment Cherry Blossom cicilan 48 kali tanpa DP bunga 0%. Exclusive Garden House cicilan 36 kali tanpa DP bunga 0%. Bayar booking fee 15 juta langsung dagang. Selangkah menuju pusat belanja, selangkah menuju pusat rekreasi keluarga. Living Extravaganza at Season City. Present Rosa. Untuk informasi hubungi 021 638 65 kali, 021 638 65 kali. Ya pemirsa masih bersama saya Syara Aryo dan tentunya masih di One Fine Day dan kita juga masih membahas tentang liburan ya. Dan tentunya kalau misalnya budget sudah ditetapkan, tanggal sudah dipastikan, pasti udah nggak sabar nih pengen cepet-cepet liburan ya Pak ya. Iya benar sekali Sarah. Jadi kadang-kadang tadi kayak Mbak Trinity bilang, kita kalau udah liburan bawaannya kan mau cepet-cepet ya. Iya. Jadi tapi tadi dibilang liburan juga yang mungkin tidak terencana juga cukup menyenangkan. Tapi buat saya pribadi mungkin tetap kita harus ada well planning supaya itinerary-nya jelas. Iya, Karena apa? Karena saya sibuk kan gitu loh. Jadi supaya tidak membuang waktu dan biaya gitu loh. Karena kita mau liburan kan mau happy sama keluarga kan. Apalagi kalau liburan sekolah itu kan pasti di mana-mana tuh penuh ya kan Pak? Ya betul sekali. Kalau kita berpergian di holiday seasonnya yang peak sekali, itu pasti kita dapat tiket pesawatnya sangat sulit. Jadi kemudian juga kita tempat-tempat wisatanya juga penuh sekali gitu loh. Jadi memang kita harus well planning banget karena cost biayanya juga tinggi tuh Sarah kalau di high season seperti itu. Gitu. Tapi ini pemirsa ternyata ada loh alternatif hunian yang memiliki suasana seperti berlibur setiap hari. Every day is the holiday. Karena hunian ini memiliki fasilitas water park. Berikut liputannya. Merencanakan liburan bersama keluarga tentunya sangat menyenangkan. Banyak aktivitas seru sudah terbayangkan untuk dilakukan. Tapi banyak juga hal yang harus dicermati secara matang. Seperti menyesuaikan waktu liburan dengan libur sekolah anak-anak dan waktu cuti orang tua. Sebuah proyek superblok yang dikembangkan Agung Podomoro Group di kawasan Latu Meten, Jakarta Barat memberikan alternatif lain untuk liburan tanpa harus repot-repot memikirkan waktu libur dan kemacetan di jalan. Terdiri dari apartemen, trade mall, dan fasilitas utama lainnya yang berupa water park seluas 1,8 hektar yang berada di tengah-tengah hunian 3 tower apartemen Season City ini menghadirkan nuansa resort yang segar dan menyejukkan. Dihiasi banyak tanaman tropis, kolam-kolam ikan, dan kolam teratai yang indah. Juga ada gazebo-gazebo yang nyaman untuk bersantai, menikmati suasana yang menyenangkan. Terdapat juga kolam renang tematik untuk anak serta dewasa yang dilengkapi dengan papan seluncur berbentuk spiral setinggi 9 meter. Di sini juga bisa melakukan aktivitas jogging sepuasnya di jogging track sepanjang 600 meter yang mengelilingi sisi luar dan sisi dalam water park. Dan sambil menikmati suasana nyaman, seluruh keluarga pun bisa berkumpul sambil barbecue bersama di barbecue area. Sementara anak-anak bermain sesukanya di Children Playground seluas 200 meter persegi. Sehingga meskipun sibuk dan tak ada waktu untuk berlibur keluar kota, di rumah pun masih bisa menikmati suasana liburan yang tak habis-habisnya. Terletak di tengah kota, lokasinya pun begitu prima dan mudah diakses dari mana saja. Dekat dengan pintu tol dalam dan luar kota, dikelilingi pusat-pusat pendidikan, pusat bisnis, dan pusat perbelanjaan. Sehingga selain bisa menikmati liburan yang setiap hari, untuk melakukan kegiatan lain di luar pun sangatlah mudah. Dan menikmati liburan kini tak perlu lagi jauh-jauh karena setiap hari liburan bisa dinikmati di Season City. Tuh, menarik sekali kan pemirsa, Season City ya Pak ya. Fasilitasnya lengkap dan ya itu tadi ada fasilitas water park. Terus juga ada konsep one stop shopping mall. Jadi ini juga dapat memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga. Dan juga ada Fun Seasons, ini juga memberikan edutainment buat keluarga.
Jadi ya itu tadi ya Pak ya, hunian yang memberikan alternatif berwisata, bukan begitu Pak? Betul sekali. Jadi Sarah, jadi kalau yang tadi kamu bilang adalah di salah satu properti di Season City ya. Jadi memang saya melihatnya itu adalah hunian yang sangat compact gitu loh, dan dibilang termasuk di dalam satu super block gitu loh. Karena apa? Jadi Sarah bilang ada fun season untuk sarana edutainment daripada anggota keluarga. Mungkin anak-anak juga gitu loh. Mungkin juga ada komersial areanya di sana gitu loh, ada komersial ibu-ibu gitu loh ya kan, mungkin belanja atau apa. Mungkin juga di sana juga tadi dibilang ada water park gitu loh. Jadi kan memang ini bisa holidays every day gitu loh. Jadi setiap hari bisa holiday. Dan kalau saya lihat ada komersial, ada edutainmentnya, terus ada residentialnya. Jadi ini memang jadi satu compact gitu huniannya. Dan penekanannya dalam hal ini adalah di Season City adalah satu hunian atau super block yang terlengkap gitu loh ya. Jadi letaknya juga mungkin di tengah kota gitu loh. Jadi dekat, aksesibilitasnya juga luar biasa kemana-mana gitu loh. Jadi memang ini memenuhi kebutuhan yang tadi saya bilang, kita bekerja dan berrekreasi setiap hari gitu. Setiap hari, dan pastinya ya quality time bersama keluarga tetap terjaga ya itu Pak paling ya. penting. Itu yang paling penting. Pak Indra, obrolan kita pada malam hari ini tuh benar-benar memberikan inspirasi buat saya. Dan saya juga berharap pemirsa di rumah juga dapat memetik hal-hal positif dari obrolan kita pada malam hari ini. Silahkan memfollow Twitter account kami di @onefineday_tv untuk mendapatkan informasi seputar lifestyle. Sekali lagi terima kasih Pak Indra atas waktunya. Sama-sama, Sarah. Dan teman-teman dari Rhythm for Soul, terima kasih ya. Oke pemirsa, thanks for watching and see you next week. Have a nice weekend. Strawberry lips shining in the summer sun. Summer shine. The narratives glowing there for everyone. For everyone. Oh, you fell asleep under the cherry streets. Time to wake up, the moon is high above you. We're all here 'cause we love you. And when you find